Mengkoreksi anemia ketika ibu sudah hamil itu jauh lebih sulit. Yang sekarang makin tren tapi kurang populer, orang kurang ngeh, itu adalah vitamin D. Jadi banyak ibu hamil terdeteksi dia kekurangan vitamin D pada saat dia sudah hamil. Studi menunjukkan bahwa keberhasilan hamil yang baik, asupan yang baik, menyusui yang baik itu sangat didukung oleh suaminya, orang terdekat. Apakah sperma yang baik itu juga dihasilkan dari atau persiapan nutrisi yang baik nih dari si bapak? Ini biasanya kasus-kasus apa sih yang menghambat penyerapan nutrisi pada anak? Rokok itu membuat janin merasa tidak nyaman tinggal di dalam rahim ibu. Berinvestasi di gizi itu adalah investasi yang paling menjanjikan untuk negara. Orang melihat saya ngerti gizi. Tapi begitu saya mau mempraktekkan untuk anak saya sendiri, wow, itu jungkir baliknya, wah, seru sekali. Masak itu kan lumayan ya, nyangin dulu. Tapi ya menurut saya sih ketika kita sudah bersepakat akan punya anak, ya harus rela, harus siap menanggung semua kondisinya semuanya. Begitu. Jangan kemudian, aduh susah nih ini. Ya artinya mungkin secara mental kita belum siap. Secara semangat mungkin kita mau, tapi secara mental kita belum siap. Jadi menurut saya itu harus disepakati dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Milik Semua. Wah, it's been a while. Kita udah lama banget nggak podcast, nggak talk show, nggak bahas apapun soal banyak hal yang biasa kita akan bahas di ruangan ini. Hari ini masih kaitannya sama stunting. Kita jadi punya beberapa podcast yang kita bahas soal program penanggulangan stunting yang dilakukan oleh LKCNP Duafa. Kali ini masih ada kaitannya dengan stunting. Kita akan bahas tentang gizi dan nutrisi. Nanti kita akan bahas banyak sebenarnya kenapa sih penting kalau ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak, adik-adik yang semuanya sering ke posyandu misalnya, pasti sering banget dengar kata-kata gizi, kata-kata nutrisi. Kalau ibu-ibu yang suka pantau perkembangan tumbuh kembang anaknya pasti tahu apa itu stunting, kaitannya gimana sih gizi stunting. Terus nanti kalau anaknya stunting harus apa nih tolak ukurnya? Benarkah nutrisi ini salah satu yang bisa jadi tolak ukur anaknya nanti nggak stunting? Kalau nutrisinya baik dari masa pertumbuhan sekarang 1000 HPK, mungkin sobat saya semuanya pernah dengar itu. Apakah nanti kemungkinan stuntingnya bisa diturunkan atau bagaimana? Nah, kita akan bahas banyak bersama narasumber kita hari ini. Ada Mas Wahyu di sini. Kok boleh panggilnya Mas Wahyu ya? Nah, nanti kita minta narasumber kita akan jelaskan tentang kesehariannya dulu, biar kita tahu juga sebenarnya gimana. Aku tapi spill dikit, jadi Mas Wahyu, kita hari ini bertanya sama narasumber yang kompeten. Aku agak-agak deg-degan juga. Jadi Mas Wahyu ini sekarang salah satu kegiatannya adalah dosen di Universitas Indonesia. Dosen apa? Kita akan tanya langsung aja. Silakan, aku minta kesediaannya Mas Wahyu untuk kenalin diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang bisa ketemu di sini nih. Pengalaman pertama. Kalau tadi tanya dosennya di mana, saya di Prodi Gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Jadi memang kesehariannya di sana. Kemudian kalau kegiatan lainnya, saya ayah satu orang anak gitu ya. Jadi mungkin malah kebalik gitu, yang lebih mendominasi adalah peran jadi ayahnya ketimbang ngedosennya. Karena berkah pandemi, walaupun sekarang sudah mau selesai ini, dosennya bisa online gitu. Jadi, oh iya benar. Jadi agak lebih leluasa lah menjadi seorang ayah. Yang lain ya sama, mungkin kegiatan ngisi-ngisi seminar. Dulu pas pandemi sedang ramai-ramainya Kulwap. Nah itu dulu tuh kuliah lewat WhatsApp, ada grup-grup gitu. Kemudian ngisi-ngisi pelatihan dan seterusnya. Dan memang ternyata kalau saya ingat-ingat kembali, jadi lebih sering ngomong tentang isu-isu keluarga begitu, dan audiensnya jadi lebih sering ibu-ibu. Iya benar-benar. Kader yang seperti gitu. Oke, jadi ini udah tepat banget. Oh, ngomong-ngomong ibu kader nih, ibu kader mungkin memang suka akhirnya ya, Pak. Di pandemi nih ibu kader tuh soalnya tolak yang paling ujung nih, yang betul. Akhirnya
udah nggak bisa kemana-mana kan, tapi anak-anak harus tetap dipantau Betul. gitu. Maka banyak banget kita juga waktu di pandemi nih LKC kita juga punya banyak kegiatan yang justru fokusnya sama kader gitu, karena ibu-ibu nggak datang, nggak bisa datang posyandu gitu, kader-kader lebih banyak harus in charge nih ngeliatin satu-satu ada yang masalah atau enggak gitu. Balik lagi ke stunting, kita nggak bahas tentang stunting banyak hari ini tapi masalah hiu, soalnya insya Allah penonton kita udah pada tahu lah ya stunting itu apa gitu. Kalau yang belum tahu bisa ditonton konten-konten kita sebelumnya. Nanti kita sematkan juga ada konten kita tentang stunting. Aku langsung mau ke first question aku yang aku juga sendiri walaupun belum punya anak tapi aku sangat penasaran sebenarnya nutrisi ini apa sih? Kenapa nutrisi gizi selalu disandingkan gitu? Oke. Nah, pertama begini dulu, saya masuk dalam kelompok orang yang lebih senang menerjemahkan nutrition itu menjadi gizi gitu. Karena ada yang menerjemahkannya menjadi nutrisi begitu ya. Nah, karena ada yang beranggapan atau menyepakati bahwa nutrisi itu lebih untuk ke arah ternak begitu ketimbang manusia. Makanya kami lebih terbiasa menerjemahkan menjadi gizi atau gizi, zat gizi dan seterusnya. Nah, gizi itu apa sih? Banyak terjemahannya, banyak definisinya, tapi yang paling mudah adalah senyawa kimia yang ditemukan pada bahan makanan kita sehari-hari yang fungsinya adalah untuk menunjang proses fisiologis tubuh. Apa itu? Ya macam-macam. Tumbuh kembang kalau kaitan dengan stunting, metabolisme, lalu apalagi penggantian sel yang rusak dan sebagainya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, kemudian kita kenal zat gizi ya. Dari zaman dulu kecil mungkin sudah kenal karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Satu lagi adalah air gitu. Gitu. Oke, gimana? Udah berasa vibe dosennya kan nih? Aku kayak lagi dijelasin sama dosen. Oke, gitu ya. Ini vibe dosennya berasa banget nih. Nanti kalau ada more question di bawah boleh ditanya di kolom komen di bawah. Cuman itu kurang lebih sih gizi tuh penting berarti ya. Kayak ini adalah kalau tadi kita punya asupan-asupan yang justru bisa mendukung semua biar bisa hidup dengan baik dan benar gitu ya. Apalagi kalau nanti kaitannya sama anak-anak, bayi, balita dan lain-lain. Nah, sebenarnya nih kan ya aku secara pribadi dan cewek-cewek nih pasti banyak tahu kita tuh harus anak nih yang dikandung tuh udah mulai bisa menyerap nutrisi tadi gizi tadi kaitannya di masa kehamilan, atau ternyata ada yang kalau sekarang kan BKKBN juga fokus sama yang remaja nih harus ready nih to be a mother gitu kan. Nah ini gimana nih sebenarnya nih, kapan sih kita nih as a human being gitu jadi manusia nih mulai bisa menyerap nutrisi? Persiapannya harus kapan sih? Prosesnya sebenarnya transfernya itu kan pada saat bayi dalam kandungan begitu ya, dan dia ditransfer melalui plasenta. Jadi bersamaan ketika ovum ketemu dengan sel sperma, jadi zigot terus berubah gitu, jadi sampai jadi bayi begitu. Nah itu kan jadi janin. Nah itu kan dia butuh transfer gizi dari ibunya gitu. Nah memang saya sepakat bahwa persiapannya itu harus dari remaja, terutama untuk yang putri. Walaupun yang putra juga perlu. Ini beda peran, tapi dua-duanya harus saling melengkapi menurut saya. Kenapa? Karena misalkan kita tahu bahwa ketika ibu atau remaja jadi ibu hamil, lalu dia anemia pada saat itu ada potensi tumbuh kembang anak dalam janinnya itu, janin dalam rahimnya itu jadi kurang optimal begitu. Mengkoreksi anemia ketika ibu sudah hamil itu jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Iya, ketika masuk. Kenapa? Karena misalkan kita tahu ibu ketika sudah masuk masa kehamilan, terutama trimester 1, itu kadang ada yang mual muntah, ya kan? Dan itu mual muntah kadang sangat hebat. Kenyium bau mual, pokoknya susah asupan. Ya gimana mau dia mengkoreksi status besinya kalau makannya saja susah kan begitu ya. Itu. Dan akhirnya dia jadi berkejar-kejaran. Janin terus berkembang ya kan. Asupan harus terus dikejar tapi masuknya susah. Nah, makanya sebenarnya jauh lebih mudah sebelum dia
hamil. Kan makanya sekarang ada kursus pranikah ya, ada Mm-mm. lulus kursus dan sebagainya. Menurut saya itu hal yang bagus dari sisi gizi juga. Jadi seorang calon ibu tuh tahu dia harus menyiapkan apa. Karena kadang kita tidak sadar sebenarnya kondisi kita seperti apa. Itu baru contoh yang mudah, yang populer. Anemia, zat besi. Yang sekarang makin tren tapi kurang populer, orang kurang ngeh, itu adalah vitamin D. Jadi banyak ibu hamil terdeteksi dia kekurangan vitamin D pada saat dia sudah hamil. Kenapa kita nggak ngeh? Karena kita menganggap kan setiap Iya, hari ada dapat dari matahari. ya kan? Ya. Kalau bule-bule sih iya ke supermarket cari ini, stok vitamin D-nya habis soalnya matahari nggak ada nih. Kalau kita kan ya udah ada matahari gitu. Tapi ternyata pola hidup kita tuh berubah. Kita berangkat pagi hari sekali, matahari belum terlalu tinggi ya kan? I see. Pulang matahari sudah mau terbenam, sehari-hari dalam ruangan. Jadi itu mempengaruhi. Tapi kita merasa enggak kok, saya berangkat ada matahari, tapi kan terpaparnya sedikit dan seterusnya. Jadi itu ya orang nggak ngeh. Dan mengejar itu kan jadi lumayan tuh. Ya, waktunya singkat 9 bulan. Baik kalau kita mau mengejar trimester 1 yang memang fase tumbuh kembang yang cepat, pembelahan sel, itu kan hanya sekitar 3 bulan begitu ya. Apalagi biasanya dibarengi tadi sama mual muntah gitu ya. Makanya saya sangat sepakat kalau persiapannya harus prahamil, malah pranikah malah harusnya begitu. Walaupun ya tadi cakup mulai transfernya ya nanti pas sudah ada perkembangan janin, tapi justru yang mau mentransfernya harus kuat dulu gitu ya. Nah, yang kedua dari sisi remaja putranya. Karena sekarang saya ini menarik nih. Saya makin sering dapat tantangan ini. Pak atau Mas, kok ibunya mulu sih yang dibahas, bapaknya yang dibahas sekali-sekali gitu. Dan saya sepakat memang remaja putra juga harus aware. Ketika dia bersepakat nantinya akan menikah, apa dukungan yang bisa dia berikan untuk istrinya itu harus dia pahami dulu, termasuk sebelum dia hamil. Apalagi nanti kalau istrinya hamil, nah itu dukungannya sangat penting karena studi menunjukkan bahwa keberhasilan hamil yang baik, asupan yang baik, menyusui yang baik itu sangat didukung oleh suaminya gitu. Orang terdekat. Kalau suaminya saja unaware itu susah. Istri itu berjuang sendiri sangat sulit. Begitu. Makanya porsinya berbeda, tapi menurut saya saling melengkapi. Kalau aktivitas menyusui kan kita mungkin kenal pijat laktasi gitu kan, itu ya nggak mungkin dilakukan oleh si ibunya sendiri kan. Udah harus ngurus anak dan lain-lain, masih ada yang lain gitu. Maka dukungan yang seperti tidak terlihat ya, moral pagi-pagi dibikin sarapan gitu ya, itu justru bisa bikin ini kok nggak tahu benar apa enggak, tapi justru itu akan membantu tingkat stresnya turun, jumlah asinya jadi optimal gitu kan ya. Karena ASI, tapi ini agak loncat ya, tapi ASI itu memang sangat dipengaruhi kondisi emosi ibu. Kalau ibunya tenang, percaya diri menyusui, itu lebih nyaman dan lebih mudah pengeluaran ASI dan produksi ASI-nya. Tapi kalau ibunya tertekan itu malah jadi susah. Nah balik ke tadi, sejak kapan sih si anak nih menyerap nutrisi? Tadi kita sempat bahas peran pria dan wanita nih gini. Si pria nih, kalau tadi kan wanita udah siap dari ya biar nggak anemia, biar lain. Jadi aku justru penasaran nih, apakah untuk memasukkan sperma yang baik itu ada persiapan yang baik juga nih yang harus dilakukan sama pria-pria nih, yang kaitannya sama tadi sperma yang udah ya, kalau aku nggak salah ya si spermanya keluar ya satu itu aja kan yang akan ya yang paling kuat itu yang akan bertemu si sel telurnya. Cuman kan apakah sperma yang baik itu juga dihasilkan dari atau persiapan nutrisi yang baik nih dari si bapak gitu? Iya, ada kaitannya juga, terutama yang pernah saya baca itu kaitannya dengan konsumsi zinc salah satunya. Karena zinc itu mempengaruhi tingkat kesuburan dan motilitas atau kelincahan dari si sperma itu begitu. Jadi zinc itu penting. Nah, zinc itu dari mana dapatnya? Ya, yang paling mudah itu dari makanan hewani yang berbasis makanan laut begitu. Itu yang paling mudah. Tapi selain zinc juga ada vitamin E. Karena dia penting agar si sperma itu lebih daya jelajahnya lebih lama gitu, lebih jauh, tidak mudah rusak. Jadi itu penting juga begitu. Asupan gizi bagi calon ayah ya begitu.
Maka ini bukan kerja sendiri gitu ya, Betul. balik lagi ini kerja bersama Betul. gitu. Oke. Nah, akhirnya setelah tadi kan kalau let's say kita anaknya udah baik nih, insya Allah baik dalam masa kandungan. Terus ada nggak sih keadaan-keadaan even dari masa kandungan juga yang akhirnya menghambat nih si penyerapan nutrisi? Tadi Mas Wahyu udah sempat mention soal kalau ibunya udah anemia, makanya si yang pentransfer juga akan bermasalah gitu. Misalnya dia sebenarnya udah baik nih, udah berusaha di tengah-tengah di trimester lanjutan, ada nggak sih yang akhirnya bisa menghambat atau nanti setelah lahir gitu? Bisa dong, nggak tahu sih. What if ini ya, kalau misalnya sebenarnya terlahir dari keadaan yang baik-baik saja, ibunya sudah ready dan ya keluarganya suportif. Yang banyak kasus terus nanti pas lahir ternyata neneknya kurang suportif gitu ya kan. Ini biasanya kasus-kasus apa sih yang menghambat penyerapan nutrisi pada anak? Oke, baik. Ini sebenarnya mungkin secara mudah bisa kita bedakan apa yang sisinya dari sisi asupan begitu atau pola asuh, dan dari sisi fisiologis begitu ya. Nah, kalau dari asupan atau pola asuh itu ya tadi misalkan ibu anemia itu menghambat jadi tidak optimal transfernya gitu. Lalu ibu punya penyakit tertentu selama kehamilan, misalkan eklamsi, preeklamsi, hipertensi, DM, itu bisa mengganggu proses transfer zat gizi dari ibu ke anaknya. Nah, tapi yang sebelumnya juga menurut saya juga penting adalah gimana asupan ibunya dulu begitu. Kan logika sederhananya adalah bagaimana kita berharap ada transfer yang cukup kalau ibunya sendiri kurang, kan begitu. Walaupun nah ini yang sebenarnya kenapa kemudian kita tidak boleh kualat sama ibu ya. Karena ibu tuh secara fisiologis selalu akan mendayagunakan apa yang dia punya untuk anaknya. Pun ibunya dalam kondisi yang berkekurangan gitu ya. Justru dia akan transfer semaksimal mungkin gitu ya. Itulah kenapa biasanya setelah melahirkan jadi ibunya yang kenapa-napa gitu, karena segala cadangannya dipakai. Tapi kan tetap saja akan jauh lebih baik kalau ibunya juga baik-baik saja kan begitu. Nah, makanya tadi ya ibunya harus baik dulu begitu. Makanya tadi mengejar sebelum hamil jadi lebih mudah ya kan. Karena kita tahu bahwa kalau ibunya kurus berdasarkan IMT atau status gizi, kenaikan berat badan yang harus dikejar selama 9 bulan itu jauh lebih besar ketimbang kalau ibunya normal. Nah, artinya apa? Makannya harus lebih banyak, lebih sering. Ya kalau ibunya baik-baik aja sih oke. Ini ibarat ngasih makan sendiri sama berdua. Betul, gitu ya. Secara mudahnya begitu ya. Kalau ibunya mual muntah, susah. Iya. Jadi itu juga jadi menghambat transfer dari ibu ke janin gitu ya. Nah, yang lain karena ini ayah nih biasanya tanpa ayah sadar apa? Merokok. Ya, asap rokok itu apa namanya? Dari studi menunjukkan dia mengganggu proses transfer dari ibu ke janin. Kenapa? Karena di plasenta itu jadi dia merusak struktur plasentanya. Nah, jadi rokok itu apa namanya? Rokok tuh sekrusial itu, tolong ya digarisbawahi yang merasa enggak kok ngerokok, enggak kok emang apa gitu ya. Begitu loh, ternyata mempengaruhi plasenta tadi. Dan itu kan ayah ya biasanya. Walaupun sekarang trennya juga ya wanita makin. Tapi sekarang kan kita lihat ayah lah gitu. Rokok itu ada studi juga menunjukkan begini. Rokok itu membuat janin merasa tidak nyaman tinggal di dalam rahim ibu. Itulah aku baru tahu nih yang ini. Kemungkinan prematurnya menjadi lebih tinggi. Karena janin merasa tidak nyaman dalam rahim, jadi lebih mudah prematur pada ibu perokok atau yang tinggal di lingkungan yang perokok. Gitu. Aku beneran baru tahu nih yang ini. Gitu. Karena tadi kali ya udah ada asap. Racunnya itu masuk racun-racunnya ke dalam diri gitu. Oke. Wah, ini bedanya saat berbicara sama dosen. Kayak terus penelitian baru kita jadi tahu, ini ada ini loh, ada kasus-kasus ini gitu. Berarti tadi banyak banget ya. Kalau tadi Bapak perannya bukan cuma soal dukungan mental yang baik, dan rokok juga bisa jadi hal yang penting gitu ya. Terus nanti tadi aku justru mau membahas setelah akhirnya di kasus-kasus yang banyak terjadi atau mungkin ada penelitiannya, apakah peran keluarga yang lain gitu bisa jadi menghambat gitu nutrisinya gitu. Kakek nenek biasanya kalau tinggal sama kakek nenek atau gimana nih? Atau malah mereka baik nih bawa lesson learn dari zaman-zaman dulu gitu.
Kalau saya melihatnya begini ya, ini makin kesini makin kompleks kalau saya melihat. Dulu itu kita lebih lebih skupnya itu lebih kecil. Ketika ibu lahiran, kan berarti yang terdekat itu siapa? Suami, begitu ya. Lalu orang tua, mertua gitu. Sekarang kan nggak ada apa? Netizen. Oh iya. Itu, aduh, tapi kita bahas yang ini dulu ya. Netizen belakangan. Ini netizen so tahu banyak loh ya. Itu menarik soal. Nah, bagaimana peran dari sekitar suami, orang tua, mertua? Itu studi menunjukkan memang sangat krusial. Ya, apalagi biasanya ada gap pengetahuan ya. Dulu ibu begini, kamu kok beda. Contoh mudah lah, saya mengalami gitu. Nyusuinnya kalau orang dulu tuh jangan masih bisa dikasih pisang misalkan sambil disuin gitu kan. Sekarang kan tidak, kita kenal ASI eksklusif gitu kan, masih saja sampai 6 bulan. Nanti bisa kata-kata keramat orang tua atau mertua itu gini, lah dulu saya kasih pisang kamu jadi orang kok nggak jadi orang. Itu kayak kata-kata keramat ya. Atau misalkan anaknya nangis terus, udah tuh lapar tuh, udah kasih makan aja. Nah, itu tuh kata-kata keramat yang kadang menurunkan tingkat percaya diri ibu. Iya betul. Iya kan? Nanti ketika ibu bilang enggak kok ini lagi, nanti biasanya orang tuh kayak enggak, dulu mama kayak segini nih. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, makanya biasanya suami itu jadi punya peran yang penting. Karena kan istri kemana dia minta backupnya gitu kan? Kalau suaminya cuma ya udahlah ya istri juga ya udah terpaksa iya aja gitu kan. Jadi apakah penting? Sangat penting. Mulai dari ASI eksklusif, nanti drama berikutnya adalah MPASI. Iya. Nah, itu drama berikutnya, babak berikutnya. Benar-benar masaknya. Oh ini nggak bisa, yang ini boleh, yang ini nggak boleh loh. Emang boleh anak kecil dikasih ini? Kayak gitu. Itu banyak sekali ya justru. Babak berikutnya yang makin seru lagi. Maka ini kalau mau ditanya siapa yang harusnya andil besar dalam kehidupan seorang anak nih, orang tuanya harus yakin dulu nih, sure sama pengetahuannya sendiri gitu ya. Kan banyak juga lah menurut aku nenek-nenek kakek-kakek yang juga mau gitu dapat asupan yang baru. Oh iya, ini menurut pemerintah sekarang ada loh eksklusif 6 bulan. Yakin nih bayi ini 6 bulan bakal sehat dan penuh tercukupi nutrisinya dengan ASI gitu. Maka adik-adik maka bapak ibu semuanya yang masih muda, ayo banyak belajar gitu ya mas ya, banyak belajar. Jadi juga tadi kalau misalnya kakek neneknya bilang dulu kamu juga sekarang jadi orang begini dikasih, tapi ada loh yang baru, ada penelitian baru gitu. Oke. Nah sekarang banyaknya ya, karena menurut aku tadi kita udah sempat mention soal netizen gitu. Menurut aku udah jadi konsumsi publik juga soal nutrisi, stunting dan lain-lain. Walaupun kita nggak bahas soal tadi persepsi soal stunting bisa dan lain-lain gitu. Nah menurut Mas Wahyu sendiri sebenarnya apa sih yang jadi daya tarik? Kenapa sih sekarang sering banget dibahas nih? Apa karena 2030 menuju SDGs gitu dan stunting jadi program utama pemerintah atau kenapa nih? Bisa jadi begitu ya. Mungkin bola pertamanya adalah ketika kita sama-sama punya target yang besar terkait dengan gizi. Sebenarnya kan dari tahun saya lupa 2010 atau ya, ada Bank Dunia mengeluarkan publikasi bahwa berinvestasi di gizi itu adalah investasi yang paling menjanjikan untuk negara. Jadi kalau negara mau maju ya gizinya harus diperbaiki. Nah, itu kan kemudian orang berlomba-lomba tuh negara-negara ya. Lalu diterjemahkan jadi berbagai target lah, termasuk target SDGs begitu. Dan kalau kita misalkan punya target 14% stunting di tahun 2024. Kemudian semua mulailah ngomongin gizi begitu. Kenapa kemudian makin ramai? Menurut saya gini, karena gizi itu ya kehidupan kita sehari-hari aja gitu kan. Sama kayak waktu itu saya ditanya, kamu kenapa sih milih gizi? Iya, karena menurut saya itu sehari-hari aja gitu. Tentang makan, minum, belanja kan gitu ya. Jadi rasanya dekat, enak ngomonginnya, familiar gitu, nggak ngawang-ngawang banget. Itu. Jadi menurut saya itu. Yang kedua nih sisi yang lain sih, tapi saya nggak tahu betul tidak. Menjanjikan dari sisi finansial mungkin, karena dengan topik-topik yang diangkat itu kan ada kelas-kelas, komunitas begitu. Karena orang sekarang makin aware, pengen tahu banyak ya, pengen belajar. Nah, jadi mungkin ya itu juga dari sisi yang lain gitu ya. Makanya akhirnya jadi penting karena
tadi langsung mempengaruhi diri kita sendiri Betul. gitu ya. Bayangin kita, ya aku nggak tahu tapi nanti koreksi kalau salah. Bayangin kalau kita asupan, sekarang kan banyak istilah you are what you eat gitu kan. Maka gizi ini kaitannya sama apa yang masuk ke dalam mulut Betul, kan. betul. Jadi kalau besok ada masalah sembelit langsung koreksi kan, oh kemarin makan apa ya gitu. Terus anak, nih kalau orang tua yang udah mulai aware anaknya nggak naik berat badannya, langsung mikir oh kemarin dikasih makan apa atau ibunya makan apa gitu kan. Maka semakin dekat sama diri kita, apalagi sekarang olahraga, banyak yang diet dan lain-lain gitu, maka perkembangannya bagus nih harusnya ya gitu. Plus tadi kalau target dari pemerintah awarein soal stunting dan lain-lain, kaitannya gede banget sama gizi gitu ya. Oke, nah kita udah bahas itu tadi siapa. Dah, aku juga mau tanya soal sebenarnya nih, kalau kita tadi udah sebut juga soal target 14% di 2024, menurut Mas Wahyu sendiri, peran-peran atau setiap stakeholder, setiap orang punya peranan sendiri kan, kayak tadi keluarga mungkin dia langsung anaknya lah, kalau pemerintah ya secara nasional gitu, program apa yang paling membantu sebenarnya dari skup yang paling kecil gitu. Siapa sih yang paling penting nih dalam permasalahan nutrisi di Indonesia nih, dari Bapak dosen kita ini? Apa atau adik-adik mahasiswa nih nanti akan memegang tampuk kepemimpinan berikutnya gitu? Iya, menurut saya sih semua orang atau semua pihak punya peran masing-masing ya. Dan itu harus sinergis begitu. Kalau di skup paling kecil siapa ya? Menurut saya keluarga. Jadi memang pendekatan keluarga itu yang paling mungkin diterapkan untuk bisa kita mencegah atau mengurangi angka stunting gitu. Bagaimana orang tua itu punya pengetahuan yang baik terkait gizi gitu ya. Tapi juga bisa memberikan atau mempraktekkan pola asuh yang baik. Karena tahu tapi tidak mempraktekkan kan sama saja. Iya, betul. Ya. Dan prakteknya itu tidak mudah. Wah, saya alami perjuangannya lumayan lah. Saya belajar, orang melihat saya ngerti gizi. Tapi begitu saya mau mempraktekkan untuk anak saya sendiri, wah itu jungkir baliknya, wah seru sekali. Karena sampai di kalangan komunitas Birth Club itu mengatakan bagaimana respon anak terhadap apa yang mau kita berikan ke dia, itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Karena iya benar. Kan nggak sesuai teori ya. Teorinya bilang anak dudukin apa nanti dia mangap. Wah itu kadang-kadang, makanya saya bilang kalau ada anak yang makannya baik, enak, itu berkah, harus sangat-sangat disyukuri. Di luar sana itu banyak sekali orang tua berjuang supaya anaknya bisa makan baik. Tapi awalnya apa ya, orang tuanya harus tahu dulu, ya kan? Nah, tahu ini menurut saya sekarang juga jadi tantangan. Tadi kita sempat nyebut ya, makin banyak orang ngomongin gizi, setuju saya. Tapi kita juga harus pilih-pilih. Oh ya. Yang diomongin tuh yang mana? Apakah semua yang diomongin harus kita ikuti? Enggak juga. Iya betul. Ya, karena makin apa ya? Kalau saya melihatnya makin akrobatik yang disampaikan gitu ya. Ada yang mengajarkan udah makanannya sebarnya di meja, yang ambil. Iya oke, tapi itu pada usia berapa? Oh ya. Kadang kan orang nggak lihat sampai sedetail itu ya. Pokoknya penting saya mau ikut supaya kayak dia gitu. Jadinya malah nggak jelas anaknya tumbuh kembangnya. Jadi hal-hal itu kadang-kadang orang lebih senang ngikutin tren, membuat konten, merasa anaknya udah sesuai dengan tren-tren yang ada, ketimbang dia tahu sebenarnya prinsip dasarnya apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi tahu, tapi juga harus mencari tahu pada sumber-sumber yang valid. Ya, yang memang sesuai dengan apa aspek keilmuannya gitu. Nah, yang berikutnya saya sepakat tadi bahwa orang tua kita juga harus mendukung, dalam arti kata ya terus mengupdate, tapi jangan menafikan kearifan yang sudah dipraktekkan orang tua kita dulu, sehingga kita bisa seperti ini sekarang. Kadang-kadang itu di luar di luar teori lah, tapi ya berhasil gitu. Jadi jangan juga kemudian 100% orang tua salah, kurang update, nggak juga gitu. Masih ada loh yang masih bisa ditiru. Betul. Gitu ya. Ya, jadi memang kerjasama yang baik lah begitu ya antar semua pihak itu. Ya setidaknya ayah ibu, lalu ya orang tua dari ayah ibu ini, sehingga anak punya lingkungan yang kondusif untuk dia bisa tumbuh dengan baik. Berarti ini start
from si keluarganya sendiri ya, Menurut saya itu jadiin base-nya dulu nih. Iya. Baru nanti mungkin naik tingkatan sesuai sama kebutuhan dan Iya. skala apa gitu Betul. ya. Kalau tadi aku juga mau nanggepin soal, aku setuju banget netizen sekarang dengan kecanggihan teknologi Instagram dan lain-lain. Oh, ikut artis ini, anaknya soalnya udah makan yang digigit-gigit gitu. Iya, aku setuju banget soal kadang kita lupa anak ini makan kayak gini umur berapa gitu kan. Kalau aku nggak salah tuh ada yang teksturnya harus gimana, yang kayak gitu-gitu. Kadang tuh netizen ya taunya ikut aja gitu. Nih trennya anak-anaknya pakai makan di bangku, wow dibeliin bangku makan semuanya gitu, disebarin bener. Ternyata anaknya polanya nggak gitu, mungkin ternyata belum cukup umurnya. Oke. Jadi balik lagi kalau mau dilihat siapa pemeran utamanya dalam upaya permasalahan menyelesaikan masalah gizi ini ya keluarga dulu, base-nya tadi belajar, cari tahu, praktekin, evaluasi lagi gitu ya. Jadi kakak-kakak semuanya yang tonton jangan lupa dievaluasi tadi hasil belajarnya dan tanya sama orang yang tahu. Betul. Bener-bener confirm nih dia kredibel nih buat kasih pendapat gitu ya. Nah oke, selanjutnya kita akhirnya menarik juga nih. Kalau tadi kita udah sempat bahas kalau ada yang ibu hamil, calon ibu hamilnya anemia, terus nanti pas hamil dia sebenarnya udah berusaha untuk memperbaiki. Nah pas nanti udah jadi anak nih, anaknya sudah lahir dan lain-lain gitu ya. Untuk pola pemenuhan nutrisinya akhirnya akan ada sedikit kesulitan gak sih gitu? Atau ada gak sih kalau dari orang-orang yang bermasalah ini, bukan bermasalah, let's say dia tadi ada kekurangan dan lain-lain, untuk biar tetap nggak, kalau langsung kita tembak biar nggak stunting gitu, pola pemenuhannya harus seperti apa sih biar bisa berubah jadi baik gitu? Baik, yang sederhana atau yang sesuai dengan apa yang sudah ditemukan dari studi-studi yang ada, yang pasti setelah lahir ya ASI eksklusif. Ya, walaupun ada yang mengatakan emang cukup. Iya, studi menunjukkan cukup kok. Dengan catatan ibu memberikannya benar. Karena ini juga menarik ya. Saya sering mendapatkan curhatan, Mas, saya udah nyusuin, tapi kok BB-nya nggak naik. Ya, biasanya kita evaluasi adalah berapa kali nyusuinnya. Ya, kemudian sekali nyusuin berapa lama. Karena itu sangat-sangat menentukan jenis ASI yang diserap atau diminum oleh anak itu. Karena ASI di awal 10 menit pertama itu lebih banyak cairannya. Jadi memang didesain untuk supaya bayinya nggak haus dulu. Nanti begitu 10 menit berikutnya itu baru lebih banyak lemaknya. Nah itu supaya bayinya jadi kenyang. Maka kalau sering tapi nggak nyampe 10 menit, ya itu cuma air terus aja. Kayaknya nggak naik-naik. Oke. Ya. Ini pelajaran baru lagi nih. Oke, tadi ada time, isi waktu juga penting gitu ya. Yang lain yang kadang-kadang juga suka tidak terperhatikan adalah posisi mulut yang tidak melingkupi seluruh areola ibu dan sebagainya. Tapi intinya adalah tadi, kalau mau mencegah stunting ASI eksklusif dengan cara yang benar. Makanya belajar ya kan. Iya, makanya sekarang ada konselor laktasi. Menurut saya itu sangat penting ya. Karena kadang sudah tahu ya lingkungannya yang kadang juga kurang kondusif ya. Ada sudah disusuin nggak lama nangis nanti tuh masih lapar tuh, kasih kamu nggak ngenyangin. Itu kata-kata yang kadang suka keluar. Kasih kamu nggak bagus. Nggak ada istilah ASI nggak bagus sama bagus, itu semua ASI bagus gitu ya. Kadang ibu membuat ibu tidak pede. Ketika ibu nggak pede, itu produksi ASI makin susah tuh, malah jadi makin eksklusif. Berikutnya adalah MPASI. MPASI yang sesuai, tepat jumlah, tepat porsi, tepat waktu, aman. Itu tepat cara pemberian seperti itu. Nah itu juga tantangan berikutnya tuh, itu MPASI. Apalagi sekarang tren kasih MPASI makanan yang go internasional gitu ya. Makannya salmon gitu kan nih. Yang kacamata kita kan adalah salmon. Terus apalagi ya makanan-makanan luar gitu yang ikan salmon nih kan aku nggak tahu, cuman kayaknya bukan khasnya Indonesia gitu nih. Lompat dikit, gimana sih sebenarnya menghadapi tantangan gempuran makanan internasional, meyakinkan gitu nih netizen semuanya bahwa punya kita juga nutrisinya baik loh, ini go to lokal juga baik gitu kan. Betul, saya pernah dalam satu sesi kemudian ada yang bertanya,
Pak, saya mau cari ghee itu di mana? Ghee itu kan mentega ya, mentega tawar yang dari India yang orang tuh juga tren pakai. Terus saya tanya, kenapa ibu nyari itu? Untuk apa? Saya bilang, untuk MPASI anak saya, Pak. Kenapa harus pakai itu? Ya saya lihat Pak si ini pakai itu di. Waduh, saya pikir jadi apa ya? Esensinya nggak kelihatan oleh orang. Pengennya pokoknya kayak dia gitu. Karena dilihat kalau dikasih makan itu anaknya jadi bagus, makanya jadi bagus tumbuh kembangnya. Tapi nggak tahu esensinya apa sih sebenarnya harus diberikan. Kalau tadi ditanya, apakah emang makanan lokal kita tidak bisa mensupport? Tidak, sangat-sangat bisa mensupport. Contohnya apa? Salmon. Kenapa harus salmon? Mahal. Iya. Sangat mahal. Nyarinya juga susah. Ya nggak susah sih, sekarang makin mudah lah. Tapi mahal. Apa yang bisa dipakai? Kembung, ikan kembung. Kandungan, kalau kan selalu dikatakan apa, omega 3 itu yang digadang-gadang dari salmon. Ternyata kandungan omega 3 kembung juga bagus, malah lebih tinggi. Jadi kenapa harus susah-susah nyari salmon? Yang kembung setiap hari dibawa oleh tukang sayur keliling, yang juga relatif lebih murah. Easy to access juga kan, nyarinya gampang, ngolahnya turun-temurun udah tahu kayak gimana gitu kan. Cuma memang kalau buat konten kurang keren kali ya. Makanya kalau kita di kantor sekarang dikit-dikit kalau lomba sama kader, ibu-ibu kita makanannya harus yang lokal ya, olahan lele misalnya gitu, ngasih tahu. Kita juga berusaha nih saat bikin demo-demo masak tuh ya pakai bahannya ya nggak usah olive oil, nggak usah lah, cari yang lain gitu kan. Gimana nih back to local gitu kan. Ini ayo makanan-makanan. Dan tapi sesusah itu sih Mas, beneran sesusah itu ngasih tahu pengertian bahwa ya nggak harus salmon gitu. Setipikal sekarang makanan internasional itu di mana-mana kan. Balik lagi jadi nih ya, ternyata kembung sama salmon tuh ya kompetitif, malah lebih bagus kembung gitu ya. Apalagi ditambah yang aksesnya mudah nyarinya. Wah, ini penting banget nih. Nah, oke. Oh, tadi kita udah bahas kalau memang ada masalah balik MPASI-nya harus tadi ya asupannya sesuai tadi dan lain-lain. Nah, akhirnya banyak sekarang kita mengenal kalau asupan nutrisinya bermasalah maka nanti akan stunting gitu kan. Nah, aku tuh justru penasaran nih. Apakah selalu kayak gitu? Misalnya gini ya, kalau anak yang nutrisinya kurang langsung bisa stunting gitu, atau ada tahapannya, atau ini langsung apa orang nggak aware gitu saat 3 bulan terus langsung susah nih nggak bisa naik lagi berat badannya gitu, atau kayak gimana sih tanda-tandanya, berapa lama sih masa gawatnya? Aku pernah ada satu cerita anaknya tuh bermasalah menyusui, akhirnya berat badannya katanya udah nggak bisa dikejar gitu. Akhirnya berat badannya nggak sesuai standar yang kita antropometri gitu, maka nggak akan selalu ngejar, dia bilang gitu. Makanya waktu itu keputusannya kalau nggak salah orang tuanya cerita harus MPASI awal di 4 bulan gitu ya, tapi keputusannya hasil dari dokter anak gitu. Ini yang kayak gini tuh gimana? Apakah saat kalau anak yang udah MPASI kelihatan udah nggak terlalu nafsu makan, kita harus mulai aware biar nggak tadi ke stunting dan lain-lain, itu gimana tuh? Sebenarnya indikator paling mudah betul adalah berat badan, itu yang paling mudah ya. Ketika beratnya nggak naik-naik itu sudah menjadi satu tanda yang harus kita telusuri gitu. Makanya kan kalau di KMS tuh 2 bulan tidak naik itu segera berturut-turut segera harus dikonsultasikan, dievaluasi. Ini kenapa begitu ya? Apakah memang asupan yang kurang atau ada penyakit? Karena makannya baik tapi dia sakit juga biasanya jadi susah naiknya gitu. Kalau nggak sakit ya mungkin berarti asupannya memang yang masih kurang, walaupun kita merasa sudah cukup memberikannya tapi ternyata masih kurang gitu. Itu indikator yang paling mudah. Kalau ada yang tanya kenapa sih nggak langsung ukur aja tinggi badannya gitu, kenapa harus berat badannya? Untuk diketahui bahwa mengukur tinggi badan atau panjang badan itu tidak semudah itu. Oh, I see. Wow, itu tantangannya sangat luar biasa. Belum nangis gitu ya. Saya dan ketika anak itu sudah makin besar, itu kenaikan per bulannya sedikit-sedikit, tidak seperti berat badan yang mudah terlihat ya. Maka tidak jarang ditemukan, saya ngalamin sendiri. Bulan ini anak saya 71, bulan depan turun 70. Sih kalau yang panikan orang tua kok bisa gitu ya? Turun ya Pak? Saya ketawa aja, nggak apa-apa saya bilang. Karena beda pengukur, beda hasil biasanya. Sama pengukur pun
situasi anaknya lain yang bulan lalu anteng, yang bulan ini tidak, hasil juga jadi beda. Iya. Yang lebih mudah memang adalah berat badan. Nah, tapi kan ketika kita menemukan tanda-tanda yang harus ditindaklanjuti, makanya setelah itu pengukurannya jadi lebih menyeluruh kan. Beratnya diukur, tingginya diukur, sehingga kita bisa mengetahui lebih detail kondisi anaknya memang sebenarnya seperti apa gitu. Tapi yang paling mudah indikator adalah berat badan. Ya, berat badan tadi ya, Iya. sebagai tolak ukur tadi. Nah, kalau tadi kan 2 bulan nih. Nah, di masa 2 bulan ini akhirnya kita tahu, atau nantilah saat evaluasi atau lainnya kita tahu anak kita nih cukup atau enggak nutrisinya dari apa? Itu Apa kalau misalnya udah cukup nafsu makannya bertambah atau gimana gitu? memang harus menurut saya sih agak tricky kalau kita self evaluation dari yang sisi itu ya. Kalau yang paling mudah adalah tadi berat badan. Tapi sampai nunggu 2 bulan akan kita khawatir nih oke nggak ya gitu. Sebenarnya bisa sih kita membuat apa istilah mudahnya semacam food journal ya. Oh ya, kan? pagi makan apa ya, gitu, siang makan apa aja, gitu. Oh ini habisnya seberapa gitu ya. Ini habisnya seberapa. Kita bandingkan antara bulan lalu dengan bulan ini misalkan polanya seperti apa. Bisa jadi salah satu tools yang mengukur perbedaan dengan bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Tapi juga bisa saja sebenarnya di sisi yang lain, tapi ini butuh persiapan juga. Kita sudah taker berapa yang harus dikonsumsi anak. Dulu waktu anak saya MPASI, itu semua sudah saya timbang-timbang tuh. Jadi dagingnya sekian, nasinya sekian. Jadi memang itu sudah sesuai dengan yang dia butuhkan dalam sehari gitu. Nanti kita lihat kan ternyata dari yang saya siapkan masih sisa segini ya, kita bandingkan sisanya gitu. Tapi kan itu butuh persiapan. Iya, tapi banyak lah ya sekarang aplikasi yang bisa bantuin tadi kan gitu. Misalnya ternyata butuh karbonya segini, ini gitu kan, seratnya segini. Harus makan sayur apa, harus ini di masa umur segini. Maka tadi kalau balik ke atas kita udah bilang belajar, dapat, dipraktekin, evaluasi, balik lagi tadi kalau mau bikin jurnal anaknya makan apa malah bagus gitu ya gitu. Oke. Nah, kalau tadi selain akhirnya udah bermasalah, upayanya selain memperbaiki asupan, kalau ibu menyusui tentu ibunya juga harus diperbaiki ya asupannya kan, karena masih menyusui. Kalau pada anak sendiri gitu, ada nggak sih kasih vitamin gitu-gitu? Apakah ini juga termasuk dalam hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki nutrisi anak gitu? Apakah itu juga salah satu upaya untuk tadi memperbaiki, nggak terlalu banyak dimasak gitu loh? Oke. Gimana gitu? Begini, yang jelas adalah harus dievaluasi dulu pola makan anaknya, cukup atau tidak yang dia makan. Ya, kalau tadi ada masalah. Ini tahu-tahu cukup nih gimana nih? Maksudnya kayak harus konsultasi. Kalau sendiri tuh kadang-kadang susah ya. Saya aja yang belajar juga kadang masih susah. Saya sering konsultasi ke teman-teman sejawat ini gimana sih anak saya kok susah ya gitu. Gitu. Evaluasi dulu apa yang dia makan, berapa banyak yang dia makan. Lalu kalau ternyata kurang, kita evaluasi situasi atau kondisi saat pemberian makan. Gitu, karena kadang situasi yang membuat anak itu tidak jadi selera makan begitu. Nah kan jarak antara waktu makan yang terlalu dekat, pengolahan yang berulang sehingga anak bosan. Saya bisa ngomong karena saya ngalamin. Anak saya dulu suka lele, saya tanpa nyoba aja tiba-tiba suka kan. Ya udah saya bikin bumbu kuning. Selama 3-4 hari bumbu kuning terus. Hari kelima dia nggak mau makan. Bosan. Ya jadi salah. Jadi terus divariasikan gitu. Karena kita merasa anak saya lahap nih, bikin terus ya, kita bosan. Iya benar. Malah nggak mau makan. Kayak kita aja orang dewasa ya. Kita juga kan anak tuh gak bisa ngomong ya, belum bisa ngomong pada saat fase itu. Jadi belum bisa mengutarakan saya bosan gitu ya. Nah, waktu makannya, jenis pengolahannya, bahan yang kita berikan gitu ya. Situasi makannya, ketika situasinya kurang kondusif, tidak menyenangkan, ya anak mungkin juga selera makannya tidak optimal gitu. Nah, hal-hal itu juga secara paralel perlu kita evaluasi supaya proses pemberian makan itu menjadi optimal. Kalau ada yang bilang, anak saya kalau didudukin di kursi
susah makannya, dia lebih enak di lantai gitu. Ya nggak apa-apa, kalau menurut saya nggak apa-apa, silahkan Nggak saja. harus yang di kursi mulu gitu, Iya, kata nyamannya gitu ya. silakan saja begitu. Malah karena anak saya begitu, dan ketika saya konsultasi juga, ini gimana ya anak saya kok gini? Ya nggak apa-apa Pak. Karena makan tuh kan kadang tidak harus selalu ada duduk bersama di meja makan gitu. Kadang Bapak ajak aja anak Bapak di halaman, karena makan bisa sambil di halaman, lihat kondisi apa rumput apa, silakan ya. Ketika dia nyaman dengan kondisi itu, makannya lakukan, kata itu. Saya konsultasi begitu. Dan itu saya praktekkan, dan ternyata berhasil juga gitu. Karena kadang kan kita suka tertekan dengan apa, di dunia maya kan begitu ya, makan tuh harus begini. Aduh, anak saya enggak ya, padahal anak saya mah anak saya, anak orang Iya, gitu. treatmentnya beda-beda nih. Iya, Gitu. kan beda-beda. Respon anak juga jadi sangat bervariasi gitu. Itu. Jadi apakah harus kasih vitamin? Nah, ini evaluasi berikutnya. Ketika berbagai upaya itu sudah dilakukan, ternyata memang asupannya masih kurang, mungkin perlu ditambahkan asupan yang sifatnya non makanan, kayak tadi suplementasi apa vitamin dan sebagainya. Tapi menurut saya tidak ujuk-ujuk langsung harus kasih ini kasih itu, tidak. Soalnya yang tren sekarang ya banyaknya gitu ya, kan anaknya daily makanannya ya vitamin gitu kan, habis makan terus minum vitamin ini ya gitu, terus nanti ya banyak lah yang jualan-jualan vitamin gitu kan. Akhirnya kan dia merasa nih, orang tua nih merasa apakah ya harus gitu, ini adalah makanan yang keharusan gitu. Padahal baik lagi kalau kita lihat ini vitaminnya sumber vitamin A dan segala macam kan bisa didapat dari makanan gitu kan. Nggak harus berarti ya sesungguhnya. Kalau kita lihat panduan dari Kemenkes baru saja diluncurkan, panduan MPASI berbasis pangan lokal, itu nggak ada tuh tambahkan sesendok vitamin tuh. Iya, aku benar-benar mendingan mulai pikirin tadi makanannya mau variasinya kayak gimana ini. Kalau ini kaitannya sama gizi seimbang, mending pakai patokan yang isi piringkunya Kemenkes gitu ya. Benar, nggak ada gitu. Memang butuh perjuangan. Ya, maksudnya yang kan vitamin itu apa praktis ya. Satu sendok isinya macam-macam lah. Iya, betul. Dan seterusnya. Masak tuh kan lumayan ya, nyangin dulu aja. Tapi ya menurut saya sih ketika kita sudah bersepakat akan punya anak, ya harus rela, harus siap menanggung semua kondisinya semuanya. Begitu. Jangan kemudian aduh susah nih gini ya, artinya mungkin secara mental kita belum siap. Secara semangat mungkin kita mau, tapi secara mental kita belum siap. Jadi menurut saya itu harus disepakati dulu lah. Tuh. Ini balik lagi ke peran ayah dan ibu nih ya. Biar anaknya sehat gimana gitu kan. Biar keluarga jadinya sehat gimana makin. Oke, kita di list pertanyaan kita nggak ada, cuman aku penasaran soal snack time-nya anak. Gimana sih milihin snack yang baik? Maksudnya kan sekarang ya banyak ya di luaran sana snacknya katanya udah mengandung ini. Sebenarnya ini ya nggak apa-apa kalau kita yang penganut konsep kasih buah dan lain-lain kan. Tapi kadang buah vitaminnya cuma 1 loh kalau kayak tadi. Apakah nggak apa-apa gitu dalam di 6-9 bulan gitu kita kasih snack yang udah jadi gitu? Atau ada panduan yang ini nggak sih soal snack time? Biasanya kan kalau kita food journaling kita ada snacknya jam berapa gitu kan. Itu gimana tuh Mas? Kalau saya menganut snacknya sebisa mungkin yang mudah didapatkan begitu, dan berbasis pangan lokal saja dulu yang diutamakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalkan dalam kondisi perjalanan gitu ya. Ya, lalu butuh snack yang lain. Tapi tentunya snack yang memang dibuat untuk umur segitu. Jangan snack yang misalkan kacang sukro misalkan. Ya, itu belum peruntukannya untuk fase-fase di bawah 1 tahun ya, dengan berbagai resiko tersedak, dan dari sisi kandungannya juga tidak dibuat untuk anak gitu. Tapi kan ada juga snack untuk anak-anak gitu ya. Ketika kondisinya memang tidak memungkinkan kita untuk menyuplai snack yang berbasis pangan lokal, ya sesekali sih menurut saya silahkan saja ya. Snack pangan lokal apa sih ya? Misalkan yang mudah-mudah saja, arem-arem. Wah, ini udah banyak banget pembahasan kita. Kita udah sampai di ujung nih. Aku pengen dapat pesan Mas Wahyu sendiri as nutrisionis kepada semua yang menyaksikan, khususnya ayah ibu muda nih. Gimana sih, apa sih yang harus
perjuangan apa gitu, atau ada pesan-pesan tersendiri gitu biar anaknya tadi kalau ada masalah bisa ibu ayahnya nggak panikan atau apapun gitu yang kaitannya sama perkembangan dan anak dan gizinya. Oke, baik. Menurut saya adalah satu, bersepakat dulu ya, karena memiliki anak tuh tantangannya menarik lah pokoknya. Makanya bersepakat gitu. Ketika mau punya anak dan sudah sepakat, kita harus sama-sama menanggung kondisi pasca kemudian punya anak. Karena tidak bisa ibu harus berjuang sendiri. Suami pasti harus ikut bertanggung jawab atau membantu kelancaran prosesnya semaksimalnya lah gitu. Suami pasti tidak mungkin bisa menyusui ya kan, tapi membantu kelancaran proses menyusui istri itu menjadi penting, dan itu mempengaruhi proses tumbuh kembang anaknya juga gitu. Jadi menurut saya itu. Yang kedua ya tadi, selalu mengupdate atau mencari tahu bagaimana sih sebenarnya praktek pemberian makanan untuk anak gitu ya. Bagaimana praktek menyusui yang baik buat bayi gitu. Kalau ada sign apa yang harus diwaspadai kalau kemudian ini menjadi tanda-tanda anak kurang asupan. Kayak hal-hal itu penting itu untuk dipelajari. Tetapi pilih-pilih sumber informasinya. Itu karena sekarang informasi terkait gizi itu berseliweran dengan mudahnya, berbagai kelas dibuka, berbagai komunitas dibuat, tapi kadang yang didiskusikan belum sesuai atau belum tepat lah dengan perkembangan keilmuan yang ada. Tapi karena yang membawakan terkenal, punya banyak followers, lalu ada semacam testimoni, iya loh bun, anak saya begini-begini. Nah, itu biasanya orang jadi lebih mudah percaya gitu. Tapi ya hati-hatilah begitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua saat tidak, ada juga yang bagus kok gitu. Tapi ya tadi disaring-saring. Yang satu lagi adalah menurut saya tadi, jangan menafikan atau menegasikan kearifan lokal atau kearifan yang sudah kita dapatkan dari orang tua kita. Ya, karena kadang ilmunya kita tahu, tapi kearifan tuh lebih dimiliki oleh orang tua kita dulu. Kan? Bagaimana kemudian mempraktekkan itu buat anak kita gitu. Jadi tidak selalu yang dibawa atau yang dimiliki oleh orang tua kita itu salah atau tidak sesuai dengan perkembangan ilmu, ya kan? Bisa jadi sebenarnya itu malah membantu kelancaran kita menerapkan ilmu yang kita miliki sekarang. Jadi lingkungan yang kondusif, orang tua dari orang tua itu adalah salah satu faktor yang bisa membantu bagaimana anak bisa tumbuh kembang dengan optimal. Itu biasanya. Wah, keren banget hari ini. Thank you banget Mas Wahyu atas ya ilmu yang sangat banget padat banget nih hari ini. BTW sobat sehat semuanya, aku setuju banget untuk kalau seeking for help, cari tempat yang trusted gitu ya. Cari tempat yang benar-benar yakin nih, dan jangan lupa juga anak itu unik ya. Betul. Pasti semuanya berkembang di tracknya masing-masing. Kalau kita aja sekarang suka dibilang kita tuh punya jalan masing-masing. Anak-anak juga dari kecil udah gitu kan. Makanya teman-teman yang mau nanya bisa nanti kacap others ilmu sama Mas Wahyu via kita. Nanti bisa komen di bawah di konten kita hari ini. Mau lebih banyak tahu dan mau tanya lebih detail bisa ke hotline emergency Doava kita di 0811 16 17 101. Kita akan berusaha semaksimal mungkin menghubungkan teman-teman ke orang-orang yang tadi punya qualify untuk banyak masalah teman-teman sobat sehat semuanya, soal gizi dan lain-lain. Kalau tadi Mas Wahyu sempat sebut soal konselor ASI, menyusui, kita juga punya relawan-relawan kita yang bisa bantu teman-teman kalau nanti ada masalah menyusui gitu. Terima kasih udah hadir di podcast kita hari ini, di ruang podcast kita hari ini. Sampai jumpa teman-teman sobat saya semua. Jangan lupa share, komen, like, dan di share yang utama konten ini biar bisa menebar lebih banyak kebaikan. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana?